Hai, selamat datang. Wah, ini dia nih. Sudah datang sepertinya bintang tamu kita ya. Siapin pertanyaan ya naik track. Ntar kita tanya-tanya ya sama Syarafi. Hai. Hai Muti. Gimana ya Syarafi, kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah. Muti gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Puasa so far so good sih. Kan di rumah aja lah ya. Sekarang udah Iya, berapa lama nih gak keluar? janganlah. Kenapa? Udah berapa lama gak keluar rumah? Kiri 2 bulanan deh. Sama sekali gak keluar? Keluar kalau butuh belanja aja. Paling. Oh gitu. Itu Iya. pun juga jarang ya? Iya, itu pun juga jarang sih. Kayak Nah. based on recent research yang gue lakukan, kayak it's very irresponsible kalau kita keluar gitu. Jadi kayak jangan Yes. keluar deh. Iya, itu setuju banget. Nah, ini udah pada banyak yang join ya. Ini dia anak Trax yang kita tunggu-tunggu sudah hadir ya. Trax Kustik Online barengan sama Syarafi. Hai. So, udah pada join-join. Nanti kalau punya pertanyaan ya anak Trax langsung ditanyain aja. Nanti akan dijawab ya. Oke. Siap. Oke, Syarafi. Tapi sebelum kita ngomongin musik, kita ngomongin ini dulu lah ya. Keadaan sekarang nih. Lo ngapain Yes, aja yes. di rumah? Jadi kalau gue sih kayak I am very struggling mencoba beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. So kayak gue coba untuk take everything online, kayak it's a new thing juga sih buat gue. Kayak Yes. gue coba workshop online, kayak workshop musik online tuh so far sih belumnya gitu loh. Apa tuh contohnya? Belajar yang gue nggak sempat belajar, terus kayak gue latihan yang gue nggak sempat latihan pada waktu kemarin gue mesti keluar gitu loh. Jadi Iya. gitu sih gue Iya, kayak iya. mencoba catching up dengan yang gue nggak sempat lakuin sih kayak. Kalau kata orang-orang nih, kita menuju tahap new normal gitu loh. Kayak, ya itu. Exactly sih. Sooner or later kayak, tapi kalau menurut gue kalau sooner or later kalau kita nggak mencoba untuk kayak semacam adapt dengan kondisi yang sekarang, kita kayak ketinggalan gitu sih. Because kayak everybody's trying to catch up dengannya Yep. new normal yang lo bilang tadi gitu sih. Yes, kalau nggak kita ketinggalan sendiri di belakang gitu ya. Yeah, because everybody's kayak mencoba untuk beradaptasi ke sini gitu sih. Tapi ini selain produksi musik lah segala macam, lo tuh nonton TV series gitu-gitu nggak sih? Jadi kan sebelumnya gue nggak pernah tuh nonton series atau kayak gitu, kayak gue kayak ini fun fact, kayak gue nggak pernah bisa nonton sesuatu yang kayak sifatnya seri gitu karena gue males banget mencoba untuk kayak catch up dengan episode gitu tuh. Tapi kayak fenomena yang gue alami adalah karena kita stuck at home, semua movies, film yang ada di TV kabel gue udah nonton. Gue mencoba untuk Wow. jalankan. Jadi kayak Dari yang nggak pernah tiba-tiba iya, jadi kayak nonton gue semua. pas- Ya. kayak gue udah nonton semua nih gitu loh. Terus kayak akhirnya gue mencoba untuk langganan si Oh ya. Iya. platform itu loh yang gue nonton itu, dan gue mencoba untuk nonton. Nah, perbedaannya adalah sekarang kayak gue sebel banget karena seri yang gue tonton nggak ada lanjutannya, kayak udah sebulan deh. Oh, jadi stuck di season berapa gitu ya? Iya, kayak gue lihat nih, ini gila ini orang nih, kenapa dia nggak kasih lanjutannya gitu. Padahal kita lagi nonton semua di rumah gitu loh. Iya, gue ngerti banget sih. Bahkan gue pernah nunggu TV series sampai 2 tahun loh waktu itu, hampir 2 tahun lah. Hah? Lu Setahun bisa? lebih. Ada. Judulnya Dark Mereka adalah. mengkhianati kasih sayang di yang lokasi sih sebenarnya menurut gue. Asli gue kayak. Tapi Iya, saking gue suka, pasti nonton juga kan. Iya. Nonton film berarti akhirnya sekarang mulai lah ya sama series Iya, gitu. nonton Kalau series, game game gitu. gue mengklasifikasikan diri gue as a casual gamer gitu, meaning kayak gue suka main game tapi kayak gue nggak terlalu obses Oh tentang ya. game itu sendiri, tapi gue main game gitu loh. Apa tuh? Gue suka main NBA. Terus kayak belakangan ini PlayStation tuh ngasih diskon gede banget kalau lu mau beli game.
Jadi gue beli beberapa game gitu sih. Sekarang orang-orang pada main ini Animal Apa itu? Crossing. Oh, gue Animal enggak. Crossing. Gue belum. Enggak ya? Gue belum Enggak. main Animal Crossing. Tapi Anaknya itu, nggak Nintendo ya? enggak, tapi kayak itu adalah suatu fenomena yang gue belum coba aja sih. Karena kan effort kan lu mesti beli Switch-nya, terus kayak Iya. ya tapi gue Animal Crossing apa sih? Betul, gue nggak tahu sama sekali. Ini ada Spider-Man nih main Animal Crossing nih orang. Mana si Spider-Man. Animal Crossing tuh gue pun juga nggak main karena gue takut. Gue takut hanyut di dalam situ gitu loh. Karena gue biasanya kalau udah Oke. Animal Crossing. jadi Animal Crossing tuh setahu gue tuh kayak gimana sih, kayak bukan kayak The Sims ya. Coba koreksi kalau aku salah ya, naik tracks ya. Yang main Animal Crossing boleh dibantu. Jadi kayak satu ini juga, kita apa tuh kalau The Sims? Jadi satu orang dari masih nggak punya apa-apa sampai akhirnya lo bisa perbaikin rumah lo, apanya ada kebunnya gimana gitu-gitu deh. Dan tapi yang gue coba cari tahu itu real time. Jadi lo harus nunggunya kan beneran sesuai dengan waktu gitu ya, nggak bisa dicepetin gitu loh. Oke. Harvest Itu Moon sih yang tuh gue lo tahu. tau lucu Harvest Moon. Nah itu gue nggak mainan tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi lo main Harvest Moon dulu. Gue nggak main Harvest Moon. Gue nggak bisa main Harvest Moon. Gue nggak bisa. Oh iya main tuh, itu. simulator gitu kayak Harvest Moon kata dia gitu. Spider-Man. Gue nggak main dua-duanya sih. Nih mantap banget nih Spider-Man. Iya, Sama gue Spider-Man. dia emang anak game ya sepertinya ya. Dia emang anak game. Oh berarti lo game nggak begitu ya? Maksudnya yang bukan yang edik banget gitu tadi ya, seperti yang lo bilang ya. Iya, gue nggak kayak obses tentang si game ini gitu loh. Gue nggak kayak, iya, gue juga nggak bisa sih nunggunya sih. Gue nggak akan bisa nunggunya sih. Iyalah, orang TV series aja lo nggak mau nunggu, apalagi nge-game yang lama yang real Iya, time. gue nggak akan bisa sih nunggunya sih, gila sih. Tapi berarti kebanyakan waktu yang lo habiskan adalah produktif untuk bikin musik berarti ya? Yeah, I'm trying to karena kan musik tuh menurut gue kayak if you're doing work on your own gitu, itu kayak sebenarnya kayak mirip-mirip skripsi gitu loh. Kebayang gak sih kayak lo kalau lo nggak bikin goals lo sendiri dan set your own timeline, kayak tiba-tiba kayak boom, semua tiba-tiba kayak lewat 2 tahun dan lo belum ngapa-ngapain, dan Iya. serem banget sih. Iya. Akhirnya lo buang-buang waktu lah ya kalau lo nggak ngerencanain itu dengan baik gitu lah ya. Iya. Nah kayak, tapi orang-orang tuh banyak yang ini loh kayak ngerasa musisi-musisi itu gue nggak bisa produktif malah kalau di rumah. Kalau lo justru beda ya. Karena kan orang kadang-kadang butuh inspirasinya. Ada beberapa musisi yang butuh inspirasi adalah dengan ketemu sama banyak orang gitu. Berarti kalau inspirasi yang lo dapetin tuh dari mana biasanya? Kalau gue sih ya stuck di rumah kayak bisa jadi sangat monoton sih ya kan. Cuman kayak I'm trying to kayak nggak terlalu complain about it that much, dan kayak gue coba work on keadaannya sekarang gimana aja sih. Dan sebenarnya kita punya internet, kita ada YouTube, kita punya Spotify, lo bisa cari apapun yang kayak yang lo butuhkan untuk get yourself going gitu sih. Dan kayak the best thing about quarantine menurut gue kayak you can make your own timeline sih. Kalau lo ngerasa kayak belum nih, kayak you can wait it out, besok coba lagi gitu sih. Jadi dan juga kalau lo di rumah jadi bisa lebih mengenal diri sendiri kali ya. Iya itu sih, itu penting banget sih. Makanya kayak tadi gue bilang kayak lo mesti catch up dengan yang selama ini lo nggak sempet lakuin ketika ada pressing timeline, kayak besok lo mesti di sini, besok lo mesti di sini, besok lo mesti di sini. Kayak menurut gue karena sekarang kita stuck di rumah, kayak lo bisa betul-betul ya kayak tadi lo bilang, kayak lo kenalin lagi sebenarnya lo gimana gitu-gitu sih. Jadi gitu anak Trax, diambillah hal positifnya gitu. Segala sesuatunya pasti ada deh hal positif yang kita dapat gitu. Mungkin juga nih buat anak Trax ya kan, yang selama ini sibuknya kerja terus dari jam 9 sampai jam 5 sore, itu juga belum sama lembur-lemburnya. Nah sekarang bisa lebih maksimal gitu ya di rumah, lebih quality time sama diri lo sendiri dan juga mungkin sama keluarga kali ya. Betul. Asik. Nah, tapi nih kita kilas balik dulu nih, Cela kilas balik seputar
karir lo di dunia musik? Ini kan sebenarnya udah cukup lama juga ya. Dari awal rilis itu Kita bukan sih yang 2015 itu? Betul, Kita. Album Kita pertama itu Kita. EP ya? Apa album? Kita tuh EP, mini album sih jadinya. Waktu itu ada 6 lagu tahun 2015. And recently kayak gue baru membawa si album Kita ini, which is dulunya tuh belum rame ada Spotify gitu-gitu. And sekarang finally it's bisa didengar di Spotify. Iya, sekarang udah banyak banget juga kan, maksudnya digital platform yang mendukung musisi-musisi sekarang untuk berkarya tuh bisa didengerin sama orang di mana-mana gitu. Betul. Tapi kalau lo sendiri nih, nyanyi dari kapan? Gue mulai nyanyi itu, gue mulai belajar musik sebenarnya SD. Terus tapi mulai nyanyi, gue merasakan gue pengen nyanyi dan gue butuh nyanyi itu kayak I think kayak SMA. SMA, SMA waktu itu tuh banyak festival band gitu. Terus kayak gue dulu lo nya ngeband bahkan belum solo? Ya awalnya gue ngeband gitu dan kayak gue ikut berbagai macam festival gitu. And which is kayak sekarang kayak masih ada nggak ya? Semoga masih ada ya festival band gitu dan kompetisi band karena kayak masih ada sih. Masih ada beberapa. Dulu sih zaman mungkin tahun 2000 mungkin sekitar 2010 sampai 2015 masih banyak banget kali ya. Tapi kalau sekarang masih ada, tapi nggak sebanyak dulu sih. Yang gue lihat, tapi nggak tahu juga sih sebenarnya apakah masih banyak banget apa enggak. Gitu. Oh berarti dulu lo adalah anak band nih, tapi vokalis atau? Jangan bilang gue anak band, jangan anak band. Kenapa? Gak apa sih. Iya deh anak band gak apa. Anak band ya. Alpus Pride. Oh anak Alpus. SMA-nya di mana tuh ya? Anak Alpus gitu. Luar biasa. Ini Spiderman juga anak Alpus ya? Kayaknya gitu sih ya, tapi gak tau deh. Jangan-jangan dia anak Alpus juga. Alpus nih kayak Spiderman tapi. Bukan ya? Oh gitu, berawal dari ngeband. Tapi kalau lo bermusik nih, inspirasinya sendiri dari mana? Kayak wah dia nih pasti gue pengen banget kayak dia gitu. Gue dari dulu gue suka banget John Mayer. Karena apa ya? Karena gue ngerasanya ketika lo suka banget sama seseorang kayak menurut gue lo akan melewati lagu-lagunya dan lo get personal sama sebenarnya orang ini kayak gimana. Dan buat gue ketika gue mencoba mendalami si John Mayer ini sebenarnya orang kayak gimana, menurut gue dia adalah somebody yang very very smart, sangat-sangat inovatif ya mungkin dalam term songwriting, dan menurut gue personalitinya sangat-sangat bisa lo contoh. Personalitinya stuff sih dalam hari-hari atau di panggungnya? Dalam kayak dalam view dia, dalam melakukan everything dalam menjalani hidupnya dia gitu. Kayak dia pernah bilang kayak don't be 30 years old and menyesal ketika lo lihat di belakang kayak harusnya gue work harder waktu itu ya, mungkin itu works kayak gitu-gitu. Kayak ketika gue get personal dan lihat kayak gitu-gitunya, menurut gue itu menarik banget sih. Jadi dia inspirasi lo, terlihat sih di deretan gitar-gitar. Gitar? Cewek langsung dialangin. Secara John Mayer waktu konser juga gitarnya banyak banget kan ya? Lo nonton konser nggak? Nonton dong. Gue nonton waktu itu. Gue nonton banget dengan drama kayak gue jadi kayak gue beli tiket di tempat kayak semacam official store, tapi gue nggak cek kalau itu ternyata bukan official store untuk di Indonesia. Jadi kayak tiket gue datang jam 11 malam. 11 malam H-1. H-1. Tapi gue cukup deg-degan sih. Deg-degan. Apa enggak ya? Iyalah. Untungnya ya tetap bisa nonton lah ya, tapi untungnya tetap bisa nonton, iya. Bisa. Lo nonton di depan, di yang paling depan, yang yang festival. Biar berasa. Harusnya kita ketemu berarti nggak sih? Padahal itu banyak banget orangnya. Nonton
nonton juga. Gue di festival A deh kalau nggak salah. Iya, yang paling depan kan. Yang paling depan, yang paling depan. Iya, Seudiri. Tapi surprisingly nggak terlalu rame sih, menurut gue. Iya, untuk di bagian festival. Tapi kayak bangkunya penuh deh. Nggak terlalu, nggak ya? terlalu pack abis gitu loh. Iya betul. Plus juga mungkin juga hall-nya juga gede banget, kayaknya dia pakai 2 hall gitu deh. Iya. Jadi besar gitu. Berarti adalah John May. Lo pengen gak sih konser impian lo deh, yang lo bayangkan gitu suatu saat nanti mungkin? Konser yang gue nonton. Iya, yang lo pengen juga kayak gitu. Jadi kayak kalau lo perhatikan, menurut gue si Mayer ini yang menarik adalah dia bisa incorporate different kind of people dari berbagai macam background untuk menjadi satu dan enjoy apa yang dia lakukan. Dan menurut gue itu it's a good thing banget sih. Kayak dia bisa menjadi kayak semacam kanal gitu loh untuk banyak banget orang ngumpul dan suka apa yang dia lakukan and senang dengan apa yang dia lakukan. Dan menurut gue yang menjadi impian buat gue adalah melakukan sesuatu yang kayak gitu sih, because it makes a lot of people happy gitu loh. Kayak dia bisa bikin kayak orang enjoy dengan dia main gitar lama banget. Yes, tanpa nyanyi ya. Susah banget loh. Dia bikin orang pengen dengerin somebody main gitar lama, kenceng. Menurut gue itu susah dan banget. Orang betah ya dengernya, beneran. Orang betah. Kayak waktu itu yang gue sebagai anak SMP waktu itu temukan menarik adalah kayak kok ini John Mayer ini orang malah nungguin lagu dia yang pelan, karena selama ini kayak gue lihat lagu pelan tuh bosan. Sementara kayak konser John Mayer yang paling terkenal itu endingnya pakai Gravity, which is kayak something yang pelan banget. And menurut gue ini orang keren juga ya gitu. Iya, orang kalau encore pasti yang pecah-pecah gitu ya, yang kalau bisa ada petasannya muncul, petasan. Iya. Tiba-tiba muncul. Dengan yang heboh-heboh, dia tutup dengan Gravity yang kayak bener-bener teman tidur bahkan itu lagunya. Ini ada yang nanya nih, katanya Kak Raffi bisa main gitar sambil merem nggak? Gak bisa. Tuh dijawab ya. Susah, apalagi kalau mainnya udah nih gitar nih udah sampai sini-sini susah ya kan. Kalau merem susah kalau ntar salah, nggak enak dengarnya. Iya bener. Apalagi nih, kucingnya mana Kak? Oh punya kucing. Dia punya kucing, kayak dia gimana nanya? Halo Naura. Kayak gue punya kucing, kamu bilang nggak di sini nih. Cuman ya dia lagi kreatif sekali kucing gue. Dia suka naik dan melecetin gitar. Oh, waduh, itu kreatif yang cukup bikin lapang dada. Asli sih. Halus deh tuh dadanya. Tapi lo punya berapa kucing di rumah? Gue punya 1 kucing aja. Karena Tapi dari dulu punya. Maksudnya itu udah lama kucingnya apa gimana? Baru-baru ini punya kucing? Kayak 3 tahun lalu lah ya. Gue punya kucing atau 2 tahun lalu. Kayak considered newbie sih dalam dunia perkucingan menurut gue. Karena orang-orang lain kayaknya kucingnya banyak gitu. Lo punya kucing? Iya benar-benar. Enggak, gue tuh nggak punya kucing, tapi gue pengen banget punya kucing. Jadi mungkin gue nanti akan jadi newbie. Belajarnya dari lo ya? Oh, enggak, lo jangan belajar sama gue. Jangan ya? Kacau sih, enggak. Jangan ditiru, enggak. Jangan ya. Kenapa Tapi yang menghalangi lo untuk nggak punya kucing? dulu banget waktu gue masih kecil tuh gue pernah punya kucing. Abis itu dia pergi, dia hilang. Abis itu gue nangis, gue trauma. Anak kecil ditinggal kucing nangis. Agak drama sih, namanya juga anak kecil ya. Ya sedih sih. Karena beneran dulu gue yang menemukan dia gitu ceritanya. Terus dia pergi lagi? Dia pergi, abis itu kucing masih kecil deh pokoknya. Wow, jadi gue yang cerita tentang kucing. Tapi intinya gue pengen suatu saat nanti pasti pengen punya lagi sih. Iya. Jadi kucing lo dirawat-rawat loh. Bisa lah. Kalau nggak mau dioper. Coba kita sapa-sapa lagi nih yang sudah gabung. Ada Renaldi Hamariza. Halo, kata dia gitu. Ada juga Cat.
Hai V, kata Halo, dia. hai, Katel. Ada juga Rahmanat katanya nyanyi dong Kakak Raffi nanti lah ya. Mau nyanyi nggak nih? Nyanyi dong. Nyanyi dong, tapi nanti ya di ujung-ujung nih. Sekarang kita Ujung-ujung. tanya-tanyain dulu dia nih. Makanya boleh nih anak tracks lo pengen tanya-tanya apa sama Syarafi langsung aja dikasih tahu. Boleh di ini nih tempat kolom questionnya atau juga bisa di komen gitu. Tapi sekarang balik lagi ke musik lo ya. Lo itu kan dari tahun 2015 beneran bikin EP gitu ya, mini album Yes. tadi. Tapi panggung pertama itu lo masih inget gak kapan dan gimana rasanya? Panggung pertama. Panggung pertama itu kayak waktu itu kan albumnya keluar kan. Terus kayak kita perlu semacam bikin apa? Bikin release party gitu atau showcase gitu sih ngomongnya. Dan waktu itu kayak it's actually pertama kali gue mainin semua lagu itu secara bersamaan gitu loh, dalam waktu yang dalam acara yang bersamaan. Terus kayak menurut gue sih yang menarik bukan manggungnya sebenarnya, Tapi cuman as a songwriter kayak lo ngalamin lagu-lagu yang lo tulis itu dilatihanin, dimainin live sama bandnya latihan lagu lo, terus kayak menuju ke acara itu kayak menurut gue yang sentimental itu karena lo melihat lagu lo di akhirnya nggak didengarin sama lo doang ya sendiri gitu, menurut gue. ngenalin karya-karya lo ke banyak orang Iya. ya. Manggungnya sih one thing, cuman perasaan lagu lo didengarin sama orang lain juga itu sih, itu yang menurut gue Yang bikin senang di sentimental situnya. sih. Yes, sentimentalnya di sana. Tapi nih, kalau kita flashback agak jauh lagi nih. Seingat gue, sebelum lo menjadi penyanyi, lo jadi aktor dulu bukan sih? Enggak, bukan aktor. Iya kan? Iya dong, gue tahu nih. Kayak belakangan ini tuh kayak biasanya gini loh, biasanya tuh ya gue selalu bilang gini kayak lo tuh yang main itu ya dulu ya, terus gue enggak lo salah kali. Sampai Kenapa? tuh yang bilang gini kayak kayak ada yang bilang gini kayak lo yang main ini ya, gue bilang enggak salah kali. Terus kayak serius mirip banget, iya mirip doang kali beneran. Iya mirip banget kali. Oh ada yang ngomong Daniel aja 96, kapan Mana tuh? Tom lagi. Nah, itu dia tuh. Kapan reunian entong nih, Cup? Cup kan ya? Kapan ya? Tahu sih. Tapi ya gue nggak tahu kapan. Cuman apa ya, gue kayak looking forward to start fresh aja gitu sih sebenarnya, and carry on dengan apa-apa yang kita lagi lakuin masing-masing gitu sih. Gue yakin yang lain juga pada sibuk sih pasti. Tapi itu dulu lo umur berapa ya waktu main? Gue SD ya sih. SD di sana. Berarti sebenarnya lo duluan acting dong daripada nyanyi ya? Apa ya, kalau acting gue ngelihatnya si yang waktu itu tuh it's kayak semacam apa yang gue lakuin buat mengisi waktu luang gue, terus it's fun aja sih. Oh gitu. Tapi bukan passion lo banget gitu ya? Iya, kalau si musik yang gue jalani sekarang ini kan gue udah lewatin macem-macem proses, ada aktualisasi diri juga di situ, ada ini itu yang gue lakuin sampai gue ketemu dengan jalan yang ini gitu sih. Tapi kalau berandai-andai nih, lo nggak jadi musisi misalnya, apa nih cita-cita lo selain musisi ini? Cita-cita gue selain Adakah? nggak ada sih, Gak kayak ada ya? sebenarnya kayak main musik ini kayak jadi songwriter terus kayak nyanyiin apa yang gue tulis itu kayak itu udah a long time dream dan cita-cita yang gue punya dari dulu gitu kan, kayak dan kayak I've spent so much time mencoba jalanin
pelan-pelan gitu loh. Yep. Sampai ya, meskipun kayak gue seneng banget bisa kenal banyak teman-teman di sini, kayak even di live ini kayak gue seneng banget, cuman kayak even kita baru kenal tapi kayak sebenarnya gue merasa kayak I got a long way dari waktu itu gitu, kayak gue lewat jalan yang panjang gitu loh, gitu sih. Jadi kayak sampai akhirnya ada di titik ini gitu ya. Iya, terlepas apa titik ini tuh ada di mana menurut lo. Iya kan semuanya kita yang ngerasa gitu loh. Exactly, iya kayak gitu. Yes, Kayak gitu. gue gak kebayang sih, kayak gue jujur gue gak kebayang apa ya, gak ada lagi yang gue pengen sih soalnya Selain menjadi musisi ya. and menurut gue lo menjalankan hidup itu mesti banget yang lo pengen sih, kalau enggak kayak kosong gitu loh, kayak nggak bisa. Iya. Ya lo melangkah tapi kayak hampa. Wah elah. Gila. Aduh, kayak lagu-lagu galau gitu mendadak. Ntar nyanyi galau nih. Coba ada lagi kayak yang sudah gabung. Halo, halo. Nah, ini ngomongin seputar album terakhir lo sebelum si ini ya, pandemi COVID-19 ini nih. Itu adalah apa namanya? Body Language ya. Ini tuh udah rilis di ini belum sih, digital platform? Sudah rilis di digital platform, di Spotify, di Joox, Apple Music. Dan singlenya itu yang apa namanya? Yang Together. Nah, ini adalah album pertama lah sebenarnya ya. Karena kan sebelumnya EP ya. Mini album gitu berarti. Ini album pertama. Berarti setelah lo 4 sampai 5 tahun baru akhirnya bikin album ya. Dari jedanya dari EP lo gitu. Nah, ini tuh berarti kan lo juga udah lebih dewasa lagi, udah banyak lagi nih pengalaman-pengalaman lo. Nah, yang di album yang terakhir ini nih, boleh diceritain nggak isinya tuh tentang apa sih? Cerita di balik album itu. Jadi sebenarnya kenapa judulnya Body Language? Soalnya si album ini tuh ngomongin berbagai macam hal yang lo rasakan dan hal yang lo pengen lakukan on the way to merasakan cinta, sebenarnya sih. Dimana banyak banget hal-hal yang sebenarnya lo tidak bisa ceritain, tapi lo rasain. Lo nggak bisa omongin, jadinya lo pengen menggunakan bahasa tubuh lo gitu. Makanya judulnya Body Language gitu. Si albumnya sebenarnya nyeritain itu. Full di antara itu. Berarti sebenarnya album ini tentang kisah cinta ya. Dibalutnya adalah dengan kisah cinta. Tentang hal yang lo pengen lakuin dan lo rasain on the way ke merasakan cinta. Tapi itu semuanya lo yang nulis dan juga lo yang nge-produce, semuanya lo sendiri ya di sini? Iya, ada semuanya gue yang produce dan semuanya lagu gue, tapi ada satu lagu yang gue lakukan bersama Tuan 13. Oh gitu, bersama itu yang judulnya apa? Judulnya Can It Be Me. Kenapa gak gue aja? Wah, itu harus didengerin tuh sama anak tracks ya. Part yang barengnya sama, sebenarnya nggak cuma yang sama Tuan 13 dong sih, semuanya satu albumnya harus dengerin ya anak tracks. Nah, tapi dari semua lo kan yang nulis liriknya juga, itu tuh terinspirasinya dari kisah lo sendiri kah atau ada dari orang-orang sekitar? Biasanya kayak gue nggak akan mulai buat nulis lagu kalau nggak ada sesuatu di sekitar gue yang bikin gue betul-betul merasakan urge buat nulis gitu loh. Kayak ya di dalam album itu ada yang gue sendiri, ada yang gue lihat juga, ada yang terjadi di sekitar gue gitu, kayak rangkuman dari berbagai macam hal sih. Tapi semuanya dari sisi lo berarti ya, maksud gue bukan dapat cerita dari orang lain, kisah cintanya orang lain, berarti nggak gitu ya, lebih kayak kisah yang lo lihat dengan mata lo sendiri, juga yang lo rasain sendiri gitu ya. Nah, itu dia Next Tracks, didengarkanlah ya lagu-lagu dari albumnya Syarafi nih. Kira-kira kan ini lo sekarang lagi sering produce music juga kan. Nah, kapan nih akan rilis album berikutnya? Kan terakhir itu 2019 ya, Oktoberan atau 2019 Oktober, iya.
Terus gue insya Allah ada rilis lagi di bulan Juli. Juli. Sekarang apa? 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi ya. Wow, kira-kira ada sedikit bocoran-bocoran akan ada featuring sama siapakah mungkin? Kita lihat nanti ya. Belum bisa ya. Ya, tapi kayak gue cukup excited sih buat rilisan ini gitu. Because kayak gue mencoba berbagai macam hal baru yang gue belum pernah lakuin sebelumnya gitu sih. Nah, berarti nanti mampir lagi ke Trax. Iya dong, Harus. Kalau gitu nih, coba deh kita dengerin ya Syarafi bernyanyi pakai gitar atau akapela. Jangan akapela. Mantap, jangan dong. Rocking your rainbow paradise. Strawberry lipstick stain on mine. I get so lost inside your eyes. Would you believe it? You don't have to say you love me. You don't have to say nothing. You don't have to say you're mine. Honey, I fought through fire for you. Just let me adore you. Honey, I fought through fire for you. Just let me adore you. It's the only thing I'll ever do. It's the only thing I'll ever do. You're under summer sky. Brown skin and lemon over eyes. Would you believe it? You don't have to say you love me. I just wanna tell you something. Lately you've been on my mind. Honey, I walk through fire for you. Just let me adore you. Oh, honey, I walk through fire for you. Just let me adore you. It's the only thing I'll ever do. It's the only thing I'll ever do. Oh, it's the only thing I'll ever do. It's the only thing I'll ever do. The only thing I'll ever do. I walk through fire for you. Just let me adore you. Honey, I walk through fire for you. Just let me adore you. It's the only thing I'll ever do. It's the only thing I'll ever do.
something strange. I wanna get up and go home again. I can't take the speed that's moving. I know I can't, but honestly, what's up? Something strange. It's the only thing I'll ever do. Ada nih dari Naura katanya together please. Diana. Ada yang request nih, boleh nggak? Boleh. Boleh dong ya. Jogja hadir buat Raffi katanya gitu. Hai man, ini gue main mau tuh ke Jogja. Iya. Tapi lagi nggak bisa ya. Iya. Gila, kapan lagi request ya Raffi live langsung nyanyiin. Boleh. Sering kok, cie. Cie. Jadi Together itu ada di Body Language. Itu single dari album gue si Body Language ini. And it's actually kayak salah satu effort gue untuk kayak nulis lagu yang betul-betul kayak apa ya, to the point gitu loh. Kayak pada saat itu kayak gue suka banget lagu yang apa ya, yang nggak terlalu eksplisit gitu. But si Body Language, si Together ini adalah salah satu attempt gue untuk kayak bikin sesuatu yang ya to the point dan nggak To the point. ya nggak terlalu ribet. Jadi di sini lo ceritanya belak-belakan ya di lagu ini ya. Iya, exactly. Yes, boleh dong. Dikasih denger nih Connect Tracks secara live. I've been waiting for this moment just to figure out what I did wrong. Say you'll stay fix all that's broken. Through all the wrong turns from my world. Cause me and you and me, we should be together, baby. No one else, cause we both know we should be together from the start. I've been holding on forever, just so you take me the way I am. Say no matter whatsoever, because no dancing till we AM. Cause me and you and me, we should be together, baby. No one else can speak both of. We should be together from the start. Me and you and me, we should be together. Me and you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. To feel separate, growing steady. Me and you and me, we should be together, baby. No one else can speak both of. We should be together from the start. Yeay, jadi ini ceritanya tentang ini ya, orang ngajak balikan apa gimana sih? Iya, exactly. Iya. Wow. Iya, jadi kalau gue lihat kayak well, relationships itu banyak masalah
ya nggak sih. Tapi kayak gue bilang I've been waiting for this moment when you forgive all that I did wrong. Kayak gue nunggu banget waktu dimana lo mau maafin semua yang salah yang kita pernah lakuin gitu. Terus kayak say you'll stay fixed all that's broken, ya kayak lo di sini dan perbaikin semua yang jadi masalah buat kita gitu loh. Through all the wrong turns we're right all along. Kayak nyata meskipun banyak salah, tapi kita berdua tuh bener gitu men. Iya. Yeah. Yang paling dalam sih liriknya adalah yang di ujung ya, yang we should be together from the start. From the start, yeah. We should. Yeah, itu sih kayak. Jadi ayo kita mulai bareng-bareng lagi dari awal gitu ya. Yes, wow. Ini nggak boleh diceritain nih kisah dibaliknya, jangan ya. Yang menarik adalah kayak sebenarnya ya itu kisah dibaliknya itu seadanya liriknya gitu loh. Oh, tapi kisah sendiri kah atau yang lo lihat kah atau? Iya, gue nggak pernah nulis kalau itu tidak terjadi dengan gue gitu. Oke, baik, daripada dia blushing ya. Mukanya merah. Oke, dia ada tracks tadi udah dikabulkan requestannya ya. Naurani Together-nya sudah dinyanyikan. Katanya kata Rahmanu mirip Troye Sivan, katanya gitu. Ya tapi Troye Sivan tuh keren banget loh. Yes. Gue gak malu sih, cuman kayak gak wajar aja gak sih offense-nya. Gak apa-apa ya? Offense sama Troye Sivan tuh gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa lah. Karena juga sama-sama musisi ya nggak sih? Oke deh, Anek Tracks, ada lagi kah yang ingin bertanya? Mantap bro, tuh kata si Ilyas, mantap ya. Sudah dikabulkan requestannya dan ternyata kita juga udah mepet. Sebentar lagi akan jam 8, sebentar lagi akan 1 jam nih. Nggak terasa ya, kita udah ngobrol panjang lebar kemana-mana nih ya. Tenang sekali loh gue. Akhirnya nanti kalau udah rilis lagi yang baru ya, mampir-mampir lah ke Trax FM ya. Iya dong, harus ya. Iya. Ini udah pada, bener, udah pada nanya juga soalnya tadi tuh, lagunya bakal rilis kapan. Jadi nanti tuh setelah mungkin pandemi ini, pengen langsung album baru lagi atau single-single dulu rencananya? Single sih kayaknya. Single karena ya? kan kemarin gue akhir 2019 itu album. Gue pengen keluarin single dulu baru mungkin nextnya nanti akan album kedua gitu ya. Tuh sudah terjawab tadi siapa tuh yang nanyain lagu udah di atas tadi. Jadi berarti Juli nanti akan keluar single baru gitu ya, kita aminin. Semoga lancar, sukses terus ya Syarafi, terima kasih sudah mampir-mampir. Thank you for having me, Trax FM. Yes, jangan lupa dengerin Anek Tracks karya